Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membacakan salah satu cerita tentang broken home dari salah satu member atau anggota grup curhat hati cerita kehidupan yang saya kelola. Dan kali ini ceritanya akan dibacakan oleh salah satu member grup juga, partner saya sebutnya partner karena ini bentuk kerja sama untuk mengisi podcast yang saya kelola di YouTube saat ini. Tak usah berpanjang pembukaannya, langsung aja berikut ceritanya. Jadi gini, aku terlahir sebagai anak media dari 3 bersaudara dan mempunyai keluarga yang tidak utuh, broken home. Sedih rasanya ngelihat orang tua cerai, karena bapakku mempunyai wanita idaman lain selain ibuku. Aku sering melihat mereka bertengkar setiap hari. Jujur ya, aku capek ngelihat mereka yang terus bertengkar. Dan di tahun 2017, orang tuaku bertengkar lagi. Di situ posisinya lagi bulan Ramadan. Jadi waktu itu aku sama teman-teman lagi bukber. Terus pas azan maghrib, tiba-tiba temanku bilang gini, "Ibu bapak kamu lagi berantem ya? Tadi aku gak sengaja dengar suara minta tolong di rumah kamu." Dan di situ aku langsung pulang. Dan ternyata benar. Di rumah sudah berantakan. Hancur semuanya. Makanan yang ada di meja makan itu udah tumpah semua ke lantai. Ternyata bapakku memukul ibuku. Ya, bapakku memukul ibuku sampai pingsan dan masuk rumah sakit. Ibuku kritis. Di situ aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Aku takut ibuku kenapa sampai aku nggak bisa tidur sampai sahur. Karena aku nginep di rumah tetangga, karena di rumah nggak ada orang, semua ikut di rumah sakit. Tapi aku berdoa dan terus berdoa sama Allah agar ibuku nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah, ibuku bisa sembuh kembali ya, walaupun dia masih trauma sama kejadian itu, dan begitupun aku dan adikku yang mengalami trauma juga. Bapakku awalnya nggak kasar, tapi semenjak bapak ketahuan selingkuh dan ibuku ngelabrak itu perempuan, akhirnya bapakku jadi berani kasar sama ibuku. Jujur ya, dari kejadian itu aku jadi takut yang namanya menikah. Takut nanti suamiku kasar, ngebentak aku, dan kalau marah pakai nada tinggi. Aku bener-bener takut. Bahkan aku gak pernah pacaran. Karena apa? Karena di mataku semua laki-laki itu sama seperti bapakku. Bagi aku gak ada laki-laki yang setia. Ya, di mata anak broken home gak ada laki-laki yang setia. Katanya bapak itu cinta pertama anak perempuannya. Tapi bagi aku,
Dia adalah luka pertama buat aku. Aku ingin bapakku berubah jadi orang yang lebih baik lagi dan bertobat. Mengajari anaknya mengaji, beribadah, dan aku pengen banget foto keluarga, jalan-jalan bareng keluarga lagi kayak dulu. Aku mau ngerasain itu semua, tapi nggak tahu bisa terwujud atau enggak. Dan nggak tahu kenapa, setiap ada keluarga lain atau tetangga yang berantem, terus ada anaknya teriak, "Udah ayah, kasihan mama jangan dipukul." Setiap aku dengar kata-kata itu, aku langsung ketakutan. Bahkan kalau ada orang nutup pintu kayak dibanting aja, langsung tremor parah aku. Ngelihat orang lain marah-marah pakai nada tinggi atau ngebentak aja aku langsung takut. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, orang tuaku cerai. Dan aku ikut tinggal sama ibuku. Setelah itu, kita ngontrak di tempat yang sangat sederhana. Ibuku harus bekerja untuk makan dan bayar kontrakan. Karena bapakku tidak menafkahi anak-anaknya. Setelah 5 tahun ikut ibu, ibuku sedikit berubah. Ibu jadi orang yang perhitungan. Suka ngebandingin aku dengan adik dan abangku. Karena mereka pintar. Selalu masuk 10 besar. Sedangkan aku, tidak. Peringkat aku selalu di bawah. Bukankah setiap anak sudah memiliki karakternya masing-masing? Dan gak setiap anak harus sama seperti adik dan abangnya. Aku dikekang oleh ibuku. Semangatku selalu dipatahkan. Aku gak bisa masuk sekolah impianku. Aku sedih selalu diremehkan dengan kata-kata, "Kayak bisa aja. Nanti kalau gak bisa gimana?" Sedih. Sedih banget malah. Tapi gak apa-apa. Kan aku kuat. Aku kan Ultraman. Mental aku udah hancur banget. Karena pernah ketemu dengan istrinya bapak. Dan itu real banget. Dan itu real banget depan mataku, yang dimana dulu aku hanya mendengar dari orang di sekitarku, dan kali ini aku ngeliat di depan mata benar-benar. Rasanya sedih. Bukan cuma sedih, sakit. Sakit sekali hatiku, dan lebih sakit ngelihat orang tua selingkuh dibanding ngelihat pacar selingkuh. Pulang ke rumah aku nangis dengan sejadi-jadinya. Karena masih gak percaya aja gitu. Bisa ketemu langsung sama perempuan itu. Dan akhirnya sampai di mana aku berusaha, di mana aku harus berdamai dengan traumaku. Mental aku udah gak baik-baik aja, bahkan aku udah capek. Capek banget. Capek banget sama semuanya. Rasanya pengen pergi aja dari semua. Lagian kan kalau aku pergi gak bakal ada yang ngerasa kehilangan aku kan. Kan aku udah gak ada yang nyayangi aku lagi kan. Gak ada yang sayang sama aku. Mereka, terutama ibuku, lebih sayang ke adikku sama abangku aja. Oke, jadi itu cerita tentang broken home yang
diceritakan oleh salah satu member grup, dan ceritanya juga dari kisah nyata yang dialami oleh member grup yang saya kelola. Di sini diceritakan kalau orang tuanya ya awalnya baik-baik aja, ya keluarga bahagia pada umumnya. Cuma mulai retak dan berantakan itu sejak si bapaknya punya selingkuhan. Ya biasa kalau misalkan si suami punya selingkuhan, ya si istri kan nggak mungkin diam gitu aja gitu. Yang pasti negor dan ngelabrak lah si pelakor ini. Ya tapi malah si suami malah membela si wanita selingkuhannya, dan ya udah main kasar sampai mukul, pingsan, masuk rumah sakit gitu. Istrinya itu sudah kelewatan yang keterlaluan sih gitu. Ya kita nggak bahas penyebab dan faktornya apa, karena ya rumah tangga itu ini pendapat pribadi saya ya, karena saya juga belum nikah. Yang saya dengar nasihat dari senior saya, kakak tingkat saya, dan sahabat-sahabat saya yang udah nikah, namanya pernikahan itu ya komunikasi dua arah antara suami dan istri, dan pasti selalu ada problem yang harus diselesaikan. Ya namanya juga hidup, ya masalah hidup ya seumur hidup gitu. Tapi kalau udah mati ya masalah mati ada lagi. Mau ngeluh, mau nyerah, mau gimana juga ya masalah itu bakal datang terus, dan ya sesuai lah dengan kadar kemampuan kita. Ya Allah tahu lah, yang Maha Kuasa tahu kita itu bisa lah beresin masalah yang kayak gini, dan tergantung kitanya. Kita cuma bisa ngeluh, pasrah, nyerah, atau kita nguatin iman. Ya gitulah. Saya bukan orang soleh, cuma ya ini pendapat pribadi aja. Ya menurut saya dalam kasus ini kemungkinan orang ketiga ini sih yang berperan aktif untuk merebut hati si suami. Bagi saya itu, itulah kenapa laki-laki itu disuruh nundukin pandangan dan nutup rapat-rapat telinga kalau udah nikah, karena emang godaan cobaannya setelah nikah itu, kata sahabat-sahabat saya yang udah nikah, itu gede banget gitu. Terutama pandangan, karena laki-laki itu cobaannya ya terhadap lawan jenis itu pandangan, itu yang paling utama. Ya habis itu baru pendengaran suara. Beda kalau perempuan kan pendengaran dulu ya. Kalau laki-laki itu pandangan. Kadar parahnya broken home ini bisa kita lihat dari si narasumber itu sampai takut buat yang namanya menikah. Artinya dia trauma dengan laki-laki. Yang namanya perempuan kan cinta pertamanya ya bapaknya kan, dan dia dibikin sakit hati, patah hati oleh cinta pertamanya. Ya artinya masuk akal kalau dia trauma dan akhirnya takut untuk menikah gitu. Karena dia merasakan langsung broken home itu kayak gini ya gitu. Kemudian kan akhirnya cerai. Ya setegar-tegar dan sekuat tangguhnya perempuan jadi single mom, orang tua tunggal itu nggak gampang. Ya mungkin faktor lingkungan atau faktor orang-orang yang mungkin mulai ngomporin atau gimana kayak gitu. Ya akhirnya pasti ada gejolak secara emosi yang bikin ibunya itu melampiaskan kekesalan atau kemarahan kondisi keluarganya sekarang ke cewek ini. Kenapa nggak ke kakak adiknya yang cowok? Ya mungkin ini asumsi saya aja sih,
karena saya juga melihat langsung kondisi yang sama. Ya mungkin si cewek ini wajahnya mirip bapaknya, itu mungkin itu yang bikin ibunya bersikap seperti itu ke cewek ini, si narasumber. Karena ya saya lihat langsung ada di tempat saya kerja ada anak mirip banget sama bapaknya, dan broken home juga, dan dia sering dimarahin sama ibunya. Marahinnya nggak nanggung-nanggung, udah fisik banget lah. Ya kemungkinan karena itu mirip dengan bapaknya. Dan itu udah banyak kejadian yang kayak gitu, ketika orang tua melampiaskan kemarahan ke anaknya karena mirip dengan pasangannya, mantan pasangannya kalau mungkin udah cerai. Ya ini jadi pelajaran buat kita semua. Untuk berumah tangga itu ya memang butuh persiapan yang matang, kedewasaan yang lumayan tinggi, dan juga kesabaran, ketabahan yang juga harus dilatih sejak dini gitu. Karena permasalahannya lebih kompleks daripada permasalahan ketika kita hidup sendirian. Karena kalau udah nikah itu kan kita menerima orang baru dalam hidup kita dengan karakter yang mungkin sebagiannya sama, tapi sebagiannya lagi kan beda. Ya namanya juga lawan jenis. Ya cowok karakternya pasti beda dengan cewek, cewek juga karakternya pasti beda dengan cowok. Gimana cowok yang lebih mengandalkan logika, sedangkan cewek lebih mengandalkan perasaan. Dan itu juga harus saling dimengerti. Ya syukur alhamdulillah zaman sekarang tuh banyak tuh seminar parenting atau video-video tentang rumah tangga di Instagram, di Facebook, TikTok, YouTube, dan gimana kitanya aja rajin untuk menuntut ilmu gratis yang bertebaran saat ini. Dan menurut saya pribadi memang semua itu tergantung dari si cowoknya, karena kan pemimpin dalam rumah tangga itu kan laki-laki, cowok. Nah jadi kalau cowoknya bisa menghandle si cewek, mau ceweknya gimana pun juga, nge-treatment dan lain-lain lah ilmu pasutri lah gitu, saya rasa si cewek akan baik-baik aja, rumah tangga juga bakal harmonis. Dan memang yang paling utama dari semua itu ya ilmu agama sih, keagamaan. Cowoknya soleh, ceweknya soleha, terlepas dari masa lalu masing-masing seperti apa, kalau misalkan di rumah tangga itu penuh dengan ilmu-ilmu agama dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga selalu harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada masalah semoga langsung dikasih solusi oleh Yang Maha Kuasa. Insya Allah akan harmonis sampai waktu yang memisahkan. Udah kepanjangannya. Sekian dari saya, pendapat pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.